Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Amazulia, BP 2151. Saya Resi dengan NIM 2111059. Saya Resti Rana Lubis, BP 19117. Saya Nesila Rahmana Putri, BP 2111047. Kami di sini akan menampilkan live coding untuk memenuhi tugas ujian akhir dari PBO. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya Salsabila Amazulia. Kali ini saya akan membuatkan database untuk program yang nantinya akan kami buat. Pertama-tama kita tulis dulu nama database-nya, yaitu DB to-do-list. Create. Selanjutnya yaitu kita buat satu tabel dengan nama akun. Create. Terus di sini kita ketikkan ID, tipe datanya integer 11, dan auto increment. Selanjutnya itu nama lengkap, tipe datanya varchar 50. Selanjutnya email tipe data varchar 50 juga. 50. Terakhir password data varchar 11. Save. Selanjutnya buat satu tabel lagi. Dengan nama tabel tugas. Itu yang pertama kita buat ID integer 11 auto increment. Terus ID akun integer juga 11. Ini unik, ada nggak ya unik? Ada. Unik. Tuh. Kosong aja. Terus ada kode tugas. Varchar 10. Selanjutnya ada nama. Data varchar juga. Kita bikin 50. So kita perlu 3 lagi. Tiga. Di sini namanya deskripsi varchar 100. Ini ada status varchar juga. Kita bikin 4 karena isinya to do sama done. Terus ada update time, datanya date time. Tambah satu lagi created at update at created at time.
depan. Selesai. Belum. Ini ID akun sama kode tugas yang kita bikin unik. Karena dia sebagai brandnya Ricky. Di bagian akun juga untuk email, struktur email. Oke. Baiklah, perkenalkan nama saya Resi dengan NIM 21110059. Baiklah, langkah pertama, kita akan memanggil database yang sudah ada, yaitu from to-do list, db, import, db, import, and table, import table. Dan di sini saya akan membuat variabel untuk menyatakan apakah sudah login atau tidak. To if is login is underscore login false. Dan di bawahnya terdapat akun sama dengan non. Dan di sini saya sudah membuat dev menu kurung titik 2 dan print tanda kutip 3, dan di bawahnya terdapat pesan selamat datang di to-do list. Yaitu di bawah saya juga membuat yaitu login, daftar, dan access. Dan tidak lupa juga kita kasih tanda kutip 3 dan diakhiri dengan tanda kurung tutup. Dan di sini saya sudah membuat dev menu underscore awal, dan di dalam kurungnya terdapat akun titik 2 dan menu untuk akun yang sudah berhasil login atau menu beranda. Dan di sini print dan pesan selamat datang. Dan di sini juga saya sudah membuat 1 buat tugas, 2 lihat tugas, 3 edit tugas, dan misalkan hapus dan memperbarui status tugas. Dan keempat keluar. Dan di sini saya akan membuat dev fungsi main kedua global akun dan is
underscore login. Dan di bawahnya terdapat db root localhost db localhost db underscore localhost. Jika pengguna sudah login, maka di sini if is underscore login, dan di bawah menu underscore awal akun, pilihan int input, silahkan pilih menu yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dan jika ingin buat tugas, maka if pilihan sama dengannya 2, dan di sini saya bikin 1 buat tugas karena sesuai dengan yang dibuat tadi. Itu masukkan kode underscore tugas string input, masukkan kode tugas misalkan 0102, dan di bawah nama sama dengan string input dan masukkan nama tugas. Dan di sini juga terdapat deskripsi sama dengan string input deskripsi tugas. ID underscore akun. Di sini juga buat underscore tugas db titik buat underscore tugas, dan di mana di dalam kolomnya terdapat ID akun, kode tugas, nama, dan deskripsi. Selanjutnya if buat tugas status success, dan di bawahnya print buat underscore tugas dan message time titik sleep, dan di dalam kolomnya terdapat 3 dan my. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Salsabila Amazulia akan melanjutkan codingan dari teman saya. Kan tadi kita sudah membuat di if pilihan 1 jika ingin buat tugas. Selanjutnya kita akan membuat di pilihan 2 yaitu lihat tugas. Kita tambahkan komentar. Jika ingin lihat tugas, kita masukkan fungsi elif pilihan sama dengan 2 x sama dengan petty table kuning. Patut kuning. Balik.
kita balik. Table. Itu table. Selanjutnya X titik file names sama dengan masukkan database-nya, ID, terus di sini kode, nama, selanjutnya deskripsi, status, update, add, create add, tugas sama dengan titik data, itu tugas pada akun. Selanjutnya if then tugas result nol titik 2, selanjutnya for row in tugas. In tugas result. Dia sama dengan non if row non is none. Else take row row.
fast drive. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke bagian else dengan memasukkan print dalam kurung tanda kutip garis miring n tugas kosong, lanjutnya time titik sleep 3, lanjutnya main dalam kurung, lanjutnya print dalam kurung x underscore sama dengan input dalam kutip garis miring n enter untuk kembali, lanjutnya time titik sleep dalam kurung 3 main dalam kurung. Lanjut, untuk jika ingin edit tugas, kita masukkan lagi elif pilihan 3. Elif pilihan sama dengan 3. Masukkan kode tugas sama dengan str, input masukkan kode tugas. Tugas titik sama dengan db titik get tugas dalam kurung kode tugas sama dengan kode tugas. X sama dengan pretty table dalam kurung x titik file names sama dengan, kita masukkan lagi ada id, kode, nama, deskripsi, status, update at, dan create at. Selanjutnya x titik add row di dalam kurung ada tugas result 0, tugas result 2, tugas result 3, tugas result 4, tugas result 5, tugas result 6, dan seterusnya. Lanjutnya print x, kemudian print dalam kutip pilih tindakan terhadap data ini. Edit, 1. Edit dalam kurung to do sedang dikerjakan atau done selesai. Yang kedua, hapus. Pastilah. Jaga apa saja. Oke, ini baik, ini kode yang sudah saya buat. Error. Tindakan int pilih input limited. Oke. Baik, jadi ini codingan yang sudah saya buat. Lanjutannya yaitu tindakan sama dengan int input pilihan tindakan. Jika ingin mengedit, masukkan if tindakan sama dengan 1 untuk edit. Kemudian print dalam kurung kosongkan jika ingin mengedit.
nama sama dengan str input nama diganti dengan titik 2. If nama sama dengan tanda kutip kosong, selanjutnya nama, tugas, dalam kurung siku result, dalam kurung 3. Selanjutnya deskripsi sama dengan str input deskripsi diganti dengan if deskripsi sama dengan tanda kutip deskripsi sama dengan tugas result 4. Status sama dengan str input dalam kurung status diganti dengan pilih to do atau done. If status sama dengan kutip status sama dengan tugas result 5. Update tugas sama dengan db update tugas dalam kurung kode tugas, nama, deskripsi, dan status. If update tugas dalam kurung status sama dengan sukses, print dalam kurung update tugas message sama dengan underscore sama dengan input enter untuk kembali. Selanjutnya time titik sleep dalam kurung 3, main dalam kurung. Selanjutnya kita buatkan else, print update tugas message underscore sama dengan input time sleep dan main. Selanjutnya jika ingin menghapus, kita masukkan elif tindakan sama dengan 2. Selanjutnya db titik delete tugas dalam kurung kode tugas print tugas berhasil dihapus time sleep dan main. Jika ingin keluar, elif pilihan sama dengan 4 print. Terima kasih, semoga harimu menyenangkan, exit. Dan ini codingan jika seandainya pengguna belum login, yaitu else menu dalam kurung pilihan sama dengan int input silahkan pilih menu 1, 2, 3. Jika ingin login, pilihan 1. Masukkan email sama dengan str input silahkan masukkan alamat email. Password sama dengan str input silahkan masukkan password. Akun sama dengan db get akun, email sama dengan email. Jika alamat email ditemukan, if akun dalam kurung kutip status sama dengan sukses. Cek password. Selanjutnya if akun result yang ketiga dalam kutip kurung siku, maksud saya sama dengan password, akun sama dengan akun dalam kutip siku kurung siku kutip result. Selanjutnya is login sama dengan true, print login berhasil, time titik sleep 3 main dalam kurung. Else akun sama dengan non, is login sama dengan false, print login gagal, time sleep dalam kurung 3 main dalam kurung. Else akun non, is login sama dengan false, print sama dalam kurung loginnya gagal. Lanjutkan kita ketik time sleep terus main dalam kurung. Jika ingin daftar akun, elif pilihan sama dengan 2, nama lengkap str input masukkan nama lengkap, email sama dengan str input masukkan email, passwordnya sama dengan str input masukkan password. Daftar akun. Kalau untuk daftar akun, kita masukkan daftar sama dengan db buat akun dalam kurung nama lengkap dalam koma email koma password. If daftar status sama dengan sukses, print daftar message time sleep 3 main. Kemudian else-nya print daftar message time sleep 3 main, else sama dengan exit. If nama sama dengan main dan masuk ke main. Baiklah, itu codingan di file main.py. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya Nesila Rahmanda Putri akan melanjutkan codingan dari teman saya dengan file db.py. Yang pertama kita import dulu import MySQL connector habis itu import data
Selanjutnya yaitu kelas DB. Kita akan membuat DB class untuk mengimplementasikan SQL query. Selanjutnya kita membuat dev init self user ada password host dan database. Selanjutnya kita akan kita akan memasukkan save user sama dengan user save password save titik password sama dengan password.
save password. Selanjutnya ada di host, save database, save konektor, dan di sini ada di membuat akun. Di dalam akun tersebut ada save nama lengkap, email, dan password. Ini digunakan untuk yang berfungsi untuk membuat SQL dari query daftar akun. Selanjutnya di SQL ini berguna untuk insert into, untuk memasukkan akun, nama lengkap, email, password. Di sini ada save cursor, execute, itu nama lengkap, email, dan password. Di sini akan ada ditampilkan dengan status sukses. Di dalam itu ada berhasil menambahkan akun dengan alamat email, tambah email. Selanjutnya yaitu MySQL Connector, duplikat. Di sini ada yang ditampilkan dengan status error dan ada itu alamat Anda sudah terdaftar. Silakan gunakan alamat email yang lain. Ini apabila codingannya error atau yang tidak terdaftar gitu. Selanjutnya yaitu else dengan status error. Selanjutnya kita akan masuk ke dev pembuatan tugas dengan memasukkan save ID akun, kode tugas, nama, dan deskripsi. Di sini ada memasukkan SQL-nya dengan insert into tugas, ID akun, kode tugas, dan nama serta deskripsi. Di sini juga memasukkan akun, kode. Lalu apabila status sukses dan berhasil untuk menambahkan satu tugas. Selanjutnya apabila status error, kita akan ditampilkan dengan kata alamat sudah terdaftar. Silahkan gunakan alamat email yang lain. DevGet akun ini berfungsi sebagai untuk mendapatkan data akun berdasarkan argumen dan fungsi. Lalu masuk ke ID akun is not known, yaitu select from akun where, yang ini digunakan sebagai memasukkan akun email, dan kursor yang statusnya sukses. Dan ini ada juga exam MySQL connector error, yaitu apabila statusnya bersifat error. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan codingan dari teman saya. Pertama, dev get tugas gak kurung web atau it, koma, kemudian sama dengan atau down nuts, koma, atau kode
tugas buka kurung sama dengan dan tutup kurung, kemudian fungsi mendapatkan data tugas berdasarkan argumen atau fungsi. Dan tree titik 2 kemudian if atau if is not baiklah, saya akan lanjutkan codingannya lagi. SQL sama dengan slave from tugas where it sama dengan %s, kemudian slave cursor atau xcloud SQL atau SQL, buka kurung it, dan kemudian lc SQL atau slave from tugas where it %s, dan selanjutnya slave cursor equals SQL atau it, dan kemudian SQL slave from tugas where kode tugas, dan slave cursor equals SQL kode tugas, dan kemudian result sama dengan slave cursor atau fetch_on, buka kurung, kemudian return status atau sukses, kemudian result atau kemudian except MSQL connector atau error, return status error atau message error atau result, kemudian dep atau get data tugas, buka kurung, slave atau it akun,
Kemudian fungsinya adalah untuk mendapatkan data akun berdasarkan argumen fungsi. Tree atau SQL, slave for tugas where it akun, kemudian kursor, dan selanjutnya Escape MSQL connector error juga. Ada status messenger atau result. Kemudian dev update tugasnya, buka kurung, slave kode tugas, nama dan deskripsi atau status. Fungsi dan selanjutnya fungsinya update tugas. Kemudian tree atau SQL update tugas set atau nama sama dengan version s, deskripsi sama dengan version s, status sama dengan version s, update add sama dengan 100%, where kode tugas atau version s. Kemudian now sama dengan the time now, buka kurung. Kemudian slave kursor equals buka kurung SQL, buka kurung, nama, deskripsi, status, str atau no, kode atau tugas. Kemudian slave atau CNS commit, buka kurung. Kemudian return status messenger tugas berhasil diperbaharui. Selanjutnya dev deadline tugas atau slave kode tugas, buka kurung, titik. Kemudian slave kursor equals atau delete from tugas where kode tugas sama dengan version s atau buka kurung kode tugas, kemudian slave knx commits, buka kurung. Terima kasih. Baiklah, saya Salsabila Amazulia. Di sini saya akan menunjukkan atau menampilkan hasil dari codingan yang sudah kami buat tadi. Pertama kita running terlebih dahulu. Selamat datang di to-do list. Dan lanjut. Setelah kita pilih nomor 2, kita daftar terlebih dahulu. Karena mengangkat, misal kita masukkan nama Naysila Ahmada, email nanda@gmail.com, passwordnya 78/10. Bisa menambahkan akun dengan alamat email nanda@gmail.com. Selanjutnya kita tekan login. Kita sudah punya akun, kita masukkan tadi nanda@gmail.com. Passwordnya 7890. Jadi berhasil. Nah, karena kita baru daftar dan login, jadi kita buat tugas terlebih dahulu. Oke, kita lihat tugas dulu. Tugasnya kosong. Jadi kita buat tugas misalnya TG01. Nama tugasnya pemrograman.
Deskripsi tugas membuat tabel diagram flow chart. Kita coba lihat tugas dulu. Ya, salah Manda, kita buat tugas sekarang lagi. Tugas TG 05. Algoritma. Sekarang kita lihat tugasnya. Nah, jadi di sini udah ada tabel dengan ID 6, ini kode tugas TG05, nama algoritma, deskripsi membuat flowchart. Statusnya to do karena kita belum kerjakan. Nah, misal seandainya sudah kita kerjakan, kita bisa mengganti statusnya dengan edit. Misalkan hapus kode tugas, masukkan kode tugas. Jadi TG05 ini pilih tindakan terhadap data ini. Kita edit, kosongkan jika tidak ingin mengedit. Nah, nama diganti tidak, deskripsi diganti tidak, status. Nah, kita ingin mengganti dan statusnya dengan done. Enter, tugas berhasil diperbarui, enter kembali. Nah, kita lihat lagi tugas kita. Nah, sekarang tugas kita statusnya sudah done, update-nya, dan ini tanggalnya. Gitu. Teman-teman juga bisa hapus. Jadi kita hapus dulu ya. Di tugas. Kode tugas tadi TG05. Kita hapus. Nah, sudah selesai. Terus berhasil dihapus. Ternyata masih salah Manda. Kita lihat tugas kita lagi. Tugas kita sudah kosong. Kita pilih 4 untuk keluar. Terima kasih, semoga harimu menyenangkan. Baiklah, sekian live coding dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.